Kenapa satu kalimat hinaan dari orang asing bisa dengan mudah merusak seluruh harimu? Kenapa kegagalan kecil atau penolakan yang sepele sanggup membuatmu merasa dunia seolah sudah berakhir? Jawabannya sederhana, namun mungkin akan sedikit menyakitkan. Itu terjadi karena kamu belum menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Selama ini, kamu membiarkan orang lain memegang kendali atas emosimu. Kamu membiarkan situasi yang tidak bisa kamu ubah mendikte apakah hari ini kamu boleh bahagia atau harus menderita. Tanpa kamu sadari, kamu telah menyerahkan kunci kedamaianmu kepada dunia yang tidak pernah peduli padamu. Sudah saatnya, berhentilah menjadi lemah. Berhentilah membiarkan dirimu hancur hanya karena angin yang berhembus tidak sesuai keinginanmu. Di video ini, kita akan melakukan pembedahan besar atas caramu berpikir. Kita akan mempelajari dikotomi kendali, sebuah rahasia kuno untuk membangun kembali benteng di dalam kepalamu. Kita akan menciptakan mental baja yang tidak akan bisa digoyahkan oleh cemoohan, tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan, dan tidak bisa disentuh oleh rasa takut. Persiapkan dirimu, karena setelah ini, dunia tidak akan lagi memiliki kuasa untuk membuatmu jatuh. Pernahkah Anda merasa sangat lelah, padahal Anda tidak sedang melakukan aktivitas fisik yang berat? Lelah yang Anda rasakan itu sebenarnya berasal dari pikiran. Kita merasa stres karena kita terus-menerus mencoba mengendalikan seluruh dunia di dalam kepala kita sendiri. Para filsuf Stoik, terutama Epictetus, memahami satu kebenaran yang sangat tajam. Beliau mengajarkan bahwa penderitaan manusia bukan datang dari peristiwa yang menimpa mereka, melainkan dari ketidakmampuan kita membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Inilah yang kita sebut sebagai anatomi kendali. Mari kita bedah secara mendalam. Bayangkan hidup Anda memiliki dua wilayah besar. Wilayah pertama adalah wilayah eksternal. Ini adalah semua hal yang berada di luar jangkauan tangan Anda. Di sini ada opini orang lain, ekonomi global, masa lalu, cuaca, hingga hasil akhir dari setiap pekerjaan Anda. Banyak dari kita menghabiskan 90% energi kita di wilayah ini. Kita cemas jika orang lain membicarakan kita. Kita marah saat jalanan macet. Kita takut akan masa depan. Namun, Stoikisme mengajarkan satu hal yang membebaskan. Di wilayah ini, kekuasaan Anda adalah nol. Anda bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi Anda tetap tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai Anda. Jika Anda menggantungkan kebahagiaan Anda di sini, Anda sedang menjadi budak dari nasib. Anda akan selalu kecewa karena dunia tidak pernah berkewajiban mengikuti keinginan Anda. Sekarang, lihat wilayah kedua, wilayah internal. Inilah satu-satunya tempat di mana Anda adalah penguasa mutlak. Di sini, tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa izin Anda. Wilayah ini berisi 3 hal utama: penilaian Anda terhadap sesuatu, niat Anda untuk bertindak, dan reaksi Anda saat ini. Dunia mungkin memberi Anda masalah, tetapi hanya Anda yang berhak memberi label. Apakah masalah itu adalah sebuah bencana atau justru sebuah peluang? Inilah yang disebut sebagai benteng dalam. Anatomi kendali bukan tentang menjadi pasif, justru sebaliknya. Ini adalah tentang efisiensi energi. Ketika Anda berhenti mencemaskan apa yang tidak bisa Anda ubah, seluruh energi Anda akan dialihkan untuk memperbaiki apa yang bisa Anda ubah. Ingatlah kalimat ini. Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda sendiri, bukan atas peristiwa di luar sana. Sadarilah batas ini sekarang juga, karena di garis batas itulah ketenangan hidup Anda yang sebenarnya dimulai. Bayangkan seorang pemanah
yang berdiri tegak di bawah langit yang luas. Di depannya, ada sebuah sasaran yang harus ia bidik. Pemanah ini melakukan segala hal yang berada di bawah kendalinya dengan sangat sempurna. Ia memilih busur yang paling kuat, ia meruncingkan anak panahnya dengan teliti, dan ia melatih otot-otot lengannya selama bertahun-tahun. Saat momen itu tiba, ia menarik nafas dalam-dalam, memfokuskan seluruh jiwanya pada satu titik dan melepaskan anak panah itu dengan keyakinan penuh. Namun, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Begitu anak panah itu lepas dari busurnya, kekuasaan sang pemanah secara instan berakhir. Ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang, ada burung yang melintas tanpa sengaja, atau mungkin sasaran itu sendiri bergerak sedikit saja tepat sebelum anak panah sampai. Pemanah tersebut sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasil akhirnya bukan lagi miliknya. Filsuf Stoik Antipater dari Tarsus menggunakan analogi ini untuk menunjukkan betapa seringnya kita tersiksa oleh hasil akhir. Kebanyakan dari kita bertindak seolah-olah tujuan hidup adalah mengenai sasaran. Kita merasa gagal jika kita tidak mendapatkan promosi itu. Kita merasa hancur jika cinta kita tidak terbalas. Atau kita merasa malu jika usaha yang kita bangun dengan air mata tiba-tiba bangkrut. Padahal, jika Anda melihatnya melalui kacamata seorang stoik, tujuan sejati dari pemanah itu bukanlah mengenai sasaran. Tujuan sejatinya adalah melepaskan anak panah itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Mengenai sasaran hanyalah hal yang lebih disukai, tetapi bukan hal yang menentukan apakah ia adalah pemanah yang hebat atau bukan. Inilah rahasia besar bagi Anda yang sering merasa cemas akan hari esok. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah kita terlalu sering jatuh cinta pada hasil, tapi kita membenci prosesnya. Kita ingin kaya, tapi kita benci bekerja keras. Kita ingin dihargai, tapi kita tidak ingin melatih karakter kita. Dan saat hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan dunia, dan akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Stoikisme mengajak Anda untuk melakukan sebuah pergeseran internal yang sangat radikal. Internalisasikan tujuan Anda. Jangan katakan, saya harus memenangkan pertandingan ini. Katakanlah, saya akan bertanding dengan seluruh kemampuan terbaik yang saya miliki. Jangan katakan, dia harus mencintai saya. Katakanlah, saya akan menjadi pasangan yang penuh kasih dan tulus. Lihat perbedaannya. Kalimat pertama menggantungkan kebahagiaan Anda pada dunia luar yang sangat rapuh. Kalimat kedua menaruh kebahagiaan Anda di dalam diri Anda sendiri yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Saat Anda memfokuskan diri pada internalisasi tujuan, Anda menjadi manusia yang tak terkalahkan. Mengapa? Karena Anda tidak bisa gagal. Selama Anda telah memberikan usaha yang maksimal, selama Anda telah berniat dengan tulus, maka Anda sudah berhasil. Apapun hasil yang diberikan oleh dunia, itu hanyalah peristiwa luar yang tidak punya hak untuk merusak kedamaian batin Anda. Dunia ini seringkali tidak adil. Orang yang paling bertalenta bisa saja kalah, orang yang paling jujur bisa saja difitnah, dan orang yang paling mencintai bisa saja ditinggalkan. Jika Anda hidup hanya untuk mengenai sasaran, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dalam ketakutan. Takut akan angin, takut akan nasib buruk, dan takut akan kegagalan. Tapi, jika Anda belajar untuk mencintai cara Anda menarik busur, Anda akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai sekalipun. Mulai hari ini, coba tanyakan pada diri Anda, di tengah semua kekhawatiran yang sedang membelenggu itu, apakah Anda sedang stres karena cara Anda membidik, atau Anda sedang stres karena hasil yang tidak bisa Anda atur? Tariklah busurmu, berikan usaha terbaikmu, dan setelah itu, biarkan takdir melakukan tugasnya. Karena pada akhirnya, yang membuat Anda berharga bukanlah seberapa sering Anda mengenai sasaran, melainkan seberapa tulus Anda membidiknya.
Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara menerapkan filsafat kuno ini di tengah dunia yang begitu bising dan menuntut? Dunia tempat kita hidup sekarang adalah mesin raksasa yang terus-menerus memaksa kita untuk peduli pada hal-hal di luar kendali kita. Mari kita bicara tentang realitas yang Anda hadapi setiap hari. Pertama, mari kita bicara tentang karier dan pekerjaan. Berapa banyak dari kita yang merasa hancur hanya karena atasan tidak memberikan pujian atas kerja keras kita? Atau kita merasa iri melihat rekan kerja mendapatkan promosi yang menurut kita adalah milik kita? Stoikisme tidak menyuruh Anda menjadi malas, justru sebaliknya. Lakukan pekerjaanmu dengan keunggulan tertinggi yang bisa kamu berikan. Tapi sadarilah bahwa penilaian bosmu, keputusan perusahaan, dan naik turunnya pasar adalah angin bagi si pemanah. Jika kamu menaruh harga dirimu pada jabatan, kamu akan selalu merasa gelisah. Tapi jika kamu menaruh harga dirimu pada integritas kerjamu, maka kamu tetap akan pulang dengan kepala tegak meskipun dunia tidak memberikanmu tepuk tangan. Kedua, mari kita bicara tentang hubungan dan cinta. Ini adalah area di mana kita seringkali kehilangan kewarasan kita. Kita mencintai seseorang dan tanpa sadar kita merasa berhak untuk mengendalikan perasaan mereka. Kita merasa gagal jika mereka pergi. Kita merasa tersiksa jika mereka tidak membalas pesan kita secepat yang kita mau. Dengarkan ini pelan-pelan. Mencintai adalah tugasmu, tapi dicintai adalah hak mereka. Kamu memiliki kendali penuh untuk menjadi orang yang penuh perhatian, setia, dan tulus. Tapi kamu tidak punya kendali seujung kuku pun atas hati orang lain. Jika kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan pasanganmu, kamu sedang membangun rumah di atas pasir. Cintailah dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan yang menggenggam erat, karena segala yang tidak bisa kamu kendalikan pada akhirnya akan terlepas. Dan yang terakhir, mari kita bicara tentang racun terbesar di era kita, media sosial. Dunia digital adalah medan perang bagi mereka yang tidak punya prinsip stoik. Setiap hari, kita disuguhi pantulan hidup orang lain yang tampak sempurna. Kita melihat kesuksesan orang lain, dan tiba-tiba kita merasa hidup kita tertinggal. Kita haus akan validasi, haus akan like, dan haus akan komentar dari orang asing yang bahkan tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa validasi dari ribuan orang asing tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di dalam jiwa yang tidak mengenal dirinya sendiri. Opini netizen, tren yang berubah-ubah, dan jumlah pengikut adalah hal-hal eksternal yang paling rapuh. Berhentilah meminta izin kepada dunia untuk merasa cukup. Hidup modern seringkali terasa seperti perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kita berlari, tapi kita tidak tahu apa yang kita kejar. Kita hanya takut tertinggal oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Implementasi dikotomi kendali di masa kini adalah tentang keberanian untuk membatasi diri. Keberanian untuk berkata, aku tidak peduli dengan apa yang tidak bisa kuubah. Keberanian untuk mematikan notifikasi dan mulai mendengarkan suara hatimu sendiri. Dunia mungkin mencoba mendikte apa yang harus kamu miliki dan siapa yang harus kamu jadikan idola. Tapi di dalam benteng pikiranmu, kamulah satu-satunya penguasa. Jangan biarkan algoritma atau opini publik mengambil alih kemudi hidupmu. Fokuslah pada karaktermu, fokuslah pada kebaikan yang bisa kamu lakukan hari ini, dan biarkan sisanya menjadi urusan alam semesta. Karena pada akhirnya, kemerdekaan sejati bukan berarti kamu bisa melakukan apa saja, tetapi kemerdekaan sejati adalah ketika kamu tidak lagi bisa diperintah oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu.
Filsafat tanpa praktik hanyalah rangkaian kata-kata indah yang akan terlupakan saat badai datang. Stoikisme bukan untuk dihafal, melainkan untuk dilatih, seperti seorang atlet yang melatih ototnya setiap hari. Agar Anda tidak hanya memahami dikotomi kendali di kepala, tapi juga merasakannya di dalam jiwa, ada 3 latihan praktis yang bisa Anda mulai lakukan hari ini. Latihan pertama adalah audit kecemasan malam hari. Sebelum Anda menutup mata, saat keheningan mulai menyelimuti kamar Anda, ambillah sebuah buku catatan kecil atau cukup bicara pada diri sendiri. Sebutkan satu hal yang membuat Anda merasa gelisah hari ini. Misalnya, Anda cemas karena besok ada presentasi penting. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa yang ada di bawah kendali saya? Jawabannya adalah persiapan Anda, riset yang Anda lakukan, dan waktu istirahat yang Anda ambil. Lalu tanyakan lagi, apa yang di luar kendali saya? Jawabannya adalah penilaian audiens, pertanyaan sulit yang mungkin muncul, atau gangguan teknis yang tiba-tiba terjadi. Setelah Anda memisahkannya secara sadar, katakanlah dalam hati, saya akan memberikan yang terbaik untuk persiapanku, dan saya melepaskan beban atas hasilnya. Lihatlah bagaimana beban di pundak Anda perlahan-lahan mulai meluruh. Anda tidak lagi memikul masa depan, Anda hanya memikul tugas Anda saat ini. Latihan kedua adalah jeda 5 detik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bereaksi seperti mesin yang dipicu secara otomatis. Seseorang memotong jalan Anda saat berkendara dan Anda langsung marah. Seseorang memberikan komentar pedas dan Anda langsung merasa sedih. Para Stoik mengajarkan kita untuk membangun sebuah ruang antara kejadian dan reaksi. Mulai sekarang, setiap kali terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan langsung bertindak. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan hitunglah sampai 5. Dalam 5 detik itu, tanyakan satu pertanyaan kunci. Apakah hal ini berada di bawah kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka berikan diri Anda izin untuk tidak terganggu. Anda tidak bisa mengendalikan perilaku buruk orang lain, tapi Anda punya kendali penuh untuk tidak menjadi sama buruknya dengan mereka. Ketenangan Anda terlalu mahal untuk ditukarkan dengan kesalahan orang lain. Latihan ketiga adalah premeditatio malorum atau menghadapi bayangan buruk. Setiap pagi, sebelum Anda memulai kesibukan, duduklah sejenak. Bayangkan hal-hal kecil yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana hari ini. Mungkin Anda akan terjebak macet, mungkin kopi Anda akan tumpah, atau mungkin seseorang akan bersikap kasar pada Anda. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tujuannya adalah agar Anda tidak terkejut. Dunia tidak akan bisa menghancurkan batin Anda jika Anda sudah menyapa kemungkinan buruk itu sebelumnya. Saat kemacetan benar-benar terjadi, Anda tidak akan meledak, karena di dalam pikiran Anda sudah mengalaminya, dan Anda sudah memutuskan untuk tetap tenang. Ketiga latihan ini mungkin terasa berat di awal. Akan ada saat-saatnya di mana Anda gagal, dan itu tidak apa-apa. Stoikisme bukan tentang menjadi manusia pempurna tanpa emosi. Stoikisme adalah tentang menjadi manusia yang sadar bahwa setiap kali Anda jatuh, Anda selalu punya pilihan untuk bangkit kembali dan memegang kendali atas pikiran Anda. Ingatlah, batin yang tenang tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui ribuan keputusan kecil untuk tetap fokus pada apa yang bisa Anda ubah dan berdamai dengan apa yang tidak bisa Anda ubah. Jangan menunggu badai datang untuk belajar berenang. Mulailah berlatih sekarang di air yang tenang. Kita telah sampai di ujung perjalanan kecil kita hari ini. Kita sudah membedah anatomi kendali, kita sudah belajar dari sang pemanah,
Dan kita sudah melihat bagaimana filsafat kuno ini bisa menjadi jangkar di tengah badai dunia modern. Mungkin sekarang Anda menyadari satu hal, bahwa selama ini alasan kenapa Anda merasa begitu berat memikul hidup bukan karena hidup itu sendiri yang jahat, tetapi karena Anda mencoba memikul hal-hal yang sebenarnya bukan milik Anda. Dunia ini akan terus berjalan dengan caranya sendiri. Orang-orang akan tetap datang dan pergi. Kritik akan tetap terdengar. Rencana-rencana besar akan tetap beresiko untuk gagal. Itulah sifat alami dari kehidupan. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu tempat yang tetap diam. Ada satu tempat yang tetap tenang, yaitu di dalam diri Anda. Menerapkan dikotomi kendali bukan berarti Anda menjadi manusia batu yang tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri Anda sendiri. Ini adalah cara Anda berkata, "Aku tidak akan membiarkan kebahagiaanku ditentukan oleh suasana hati orang lain. Aku tidak akan membiarkan ketenanganku dirampas oleh hal-hal yang tidak bisa kuubah." Bayangkan, betapa merdekanya Anda jika mulai besok pagi, Anda bangun dengan satu keyakinan, bahwa apapun yang terjadi di luar sana, entah itu berita buruk, penolakan, atau kegagalan, Anda tetap memiliki kendali penuh atas cara Anda memandangnya. Anda tetap memiliki kendali penuh atas karakter yang Anda bangun. Kemerdekaan sejati tidak ditemukan di puncak gunung atau di dalam jumlah saldo bank yang besar. Kemerdekaan sejati ditemukan saat Anda berani melepaskan apa yang memang tidak bisa Anda genggam dan memeluk erat apa yang menjadi tanggung jawab Anda yang sebenarnya. Mungkin ini saatnya Anda berhenti bertarung melawan angin. Berhentilah mencoba mengubah dunia dan mulailah mengubah caramu melihat dunia. Karena saat pikiranmu berubah, duniamu pun akan ikut berubah. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan ketenangan itu mulai tumbuh di dalam benteng pikiranmu. Sadarilah bahwa Anda jauh lebih kuat daripada apapun yang sedang menekan Anda saat ini. Karena kekuatanmu tidak datang dari apa yang terjadi padamu, melainkan dari bagaimana Anda meresponsnya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk meneduh sejenak di sini. Semoga langkah Anda setelah ini menjadi lebih ringan. Semoga Anda tidak lagi membuang energi berharga Anda untuk hal-hal yang sia-sia. Dan ingatlah, di dunia yang mencoba mengendalikan segalanya, menjadi orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri adalah sebuah kemenangan terbesar. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin berbicara langsung dari hati ke hati dengan Anda yang masih bertahan hingga detik ini. Mempelajari filsafat seperti ini seringkali terasa sunyi. Mungkin orang-orang di sekitar Anda tidak mengerti kenapa Anda repot-repot memikirkan tentang kendali batin atau ketenangan jiwa. Mereka mungkin sibuk mengejar dunia, sementara Anda sibuk mencari diri sendiri. Tapi sadarilah satu hal, Anda tidak sendirian. Di balik layar ini, ada ribuan orang lain yang juga sedang berjuang dengan kecemasan yang sama. Ada ribuan orang yang juga sedang belajar untuk berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi tuan atas pikiran mereka sendiri. Saya ingin mendengar suara Anda, bukan untuk algoritma, tapi untuk kemanusiaan. Coba tuliskan di kolom komentar satu hal kecil yang selama ini menghisap energi Anda, padahal itu di luar kendali Anda. Dan tuliskan satu hal yang mulai hari ini akan Anda jadikan fokus utama di wilayah internal Anda.
Membacanya akan membuat kita sadar bahwa beban yang kita pikul ternyata juga dipikul oleh orang lain. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan kekuatan kolektif. Terima kasih karena telah memilih untuk bertumbuh. Terima kasih karena telah berani menghadapi bagian-bagian diri Anda yang mungkin selama ini Anda hindari. Dunia butuh lebih banyak orang yang tenang. Dunia butuh lebih banyak orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Jika pembahasan ini memberikan Anda sedikit saja ruang nafas, jangan ragu untuk membagikannya kepada seseorang yang mungkin saat ini sedang tenggelam dalam kecemasan. Satu pesan sederhana bisa menjadi pelampung bagi mereka yang hampir menyerah. Pastikan Anda berlangganan agar kita bisa terus bertemu di ruang ini untuk saling mengingatkan bahwa hidup ini indah. Saat kita tahu mana yang harus digenggam dan mana yang harus dilepaskan. Jaga batinmu, jaga kedamaianmu, karena harta terbesar yang bisa Anda miliki bukanlah apa yang Anda pegang di tangan, melainkan apa yang Anda miliki di dalam jiwa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah tenang di tengah kebisingan.